Baik, berjumpa lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu topik, yaitu tentang continuity of care. Ya. Tetapi pada kesempatan ini continuity of care yang lebih banyak dibahas adalah continuity of care dari perspektif WHO. Ya. Jadi WHO mengeluarkan salah satu guideline yang isinya adalah tentang konsep dan praktiknya atau aplikasinya yang terkait dengan continuity of care. Dan ini dikatakan sebagai continuity of care dalam perspektif WHO. Jadi konsep dari continuity of care ini diberikan atau dibahas dan sebagainya oleh banyak ahli. Ya. Salah satunya adalah dibahas dengan sangat detail ya dari pandangan WHO. Jadi WHO memiliki atau mengeluarkan salah satu panduan berupa buku yang isinya tentang continuity of care. Ya, sehingga pada kesempatan ini saya ingin mahasiswa mendapatkan pemahaman lebih detail ya tentang continuity of care, terutama dari perspektif WHO. Jadi continuity atau kita kenal sebagai keberlanjutan ya, itu dikatakan sebagai sejauh mana serangkaian perawatan kesehatan dialami secara terhubung dan konsisten. Jadi ada keberlanjutan. Jadi serangkaian layanan perawatan atau layanan kesehatan tersebut didapatkan oleh pasien secara terus-menerus, terhubung satu sama lain ya, dan konsisten dengan kebutuhan medisnya pasien ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kesehatan pasien maupun dalam konteks pribadi, yang tentu dalam hal ini adalah dalam konteks pasien. Nah, continuity of care itu dikatakan memiliki dua elemen penting ya. Yang pertama itu adalah perawatan dari waktu ke waktu ya. Nah, karena ada dari waktu ke waktu sehingga perawatan tersebut harus memiliki keberlanjutan ya, dari satu waktu ke waktu yang lain. Kemudian fokusnya adalah pada pasien sebagai individu ya. Jadi betul-betul fokus kepada kebutuhan medis atau kebutuhan kesehatan atau kebutuhan layanan perawatan pasien tersebut ya. Ada 3 jenis continuity ya. Ada yang membedakan menjadi 3, ada yang dikenal dengan informasional, kemudian ada manajemen dan relasional ya. Nah, continuity in the experience of care ya, relates conceptually to patient satisfaction. Jadi continuity in the experience of care, jadi pengalaman dalam hal perawatan berkelanjutan itu terkait dengan konsep kepuasan pasien ya. Nah, kepuasan pasien ini dalam 2 aspek ya. Ada yang dikenal dengan interpersonal aspek, jadi aspek interpersonal, dan yang kedua itu dari aspek coordination of care. Jadi 2 aspek ya. Jadi interpersonal aspect of care, jadi aspek interpersonal dalam perawatan, dan juga dalam hal koordinasi ya, dalam memberikan perawatan. Jadi ini menjadi penting ya, hubungan interpersonal dan koordinasi ini menjadi sangat penting ya. Jadi kalau hubungan interpersonal dalam perawatan tersebut bagus, kemudian koordinasinya juga bagus, sehingga diharapkan perawatan berkelanjutan itu betul-betul memberikan kepuasan kepada pasien, kemudian kualitasnya akan lebih bagus, kemudian dari sisi safety pasien juga bagus, dan hal-hal lain yang mampu meningkatkan kualitas layanan kepada pasien.
Nah, selanjutnya ada juga yang menyebutkan ada dua pengertian besar ya dalam continuity of care. Jadi continuity of care tersebut dikatakan sebagai the process, jadi sebuah proses by which the patient and the physician are cooperatively involved in ongoing healthcare management toward the goal of high quality, cost-effective medical care. Jadi sebuah proses di mana pasien dan physician tersebut atau tenaga kesehatan itu secara kooperatif ya, terlibat ya, dalam manajemen pelayanan kesehatan. Nah, dengan tujuannya adalah high quality, jadi kualitas yang tinggi, ya. Jadi kualitas pelayanan kesehatan yang tinggi, dan cost efektif. Jadi cost efektif, jadi biaya yang dikeluarkan atau dana yang dikeluarkan terutama oleh pasien itu betul-betul efektif, ya. Efektif dalam artian sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi pasien sembuh lebih cepat, kualitasnya bagus dan sebagainya. Ya. Jadi betul-betul efektif. Kemudian the extent to which services are received, jadi sebagai perpanjangan ya, di mana pelayanan tersebut diterima sebagai bagian dari coordinated and uninterrupted succession. Jadi sebagai bagian dari sebuah koordinasi dan uninterrupted. Jadi uninterrupted. Jadi tidak ada keterputusan, tidak ada hal yang terputus dalam pemberian layanan kesehatan kepada pasien. Jadi konsisten with the medical care needs of patient. Jadi konsisten dengan pemenuhan kebutuhan dari kesehatan pasien atau pemenuhan kebutuhan layanan atau perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien. Karena semestinya sebagai tenaga kesehatan kita fokus pada bagaimana memenuhi kebutuhan pasien, terutama kebutuhan dari sisi kesehatan atau perawatan kesehatan yang memang dibutuhkan oleh pasien. Ke sana kita harus bisa mencurahkan waktu kita, tenaga kita, sehingga pasien betul-betul dapat meningkat kepuasannya, dapat meningkat kualitas layanan. Kemudian continuity of care ini dikatakan sebagai proses ya, that must involve the patient and all member of the healthcare team. Jadi sebuah proses yang harus melibatkan pasien dan seluruh tenaga kesehatan yang ada. Nah, disitulah continuity of care. Jadi continuity of care ini tidak bisa terpisah ya, pelayanan satu dengan yang lainnya atau tenaga kesehatan satu dengan yang lainnya. Ini harus menjadi sebuah teamwork yang bagus, menjadi koordinasi yang bagus, sehingga dalam pemberian perawatan kesehatan kepada pasien semuanya terlibat dalam semua proses tersebut, baik pasien maupun tim kesehatan. Continuity of care ini concern pada kualitas pelayanan, kualitas perawatan kesehatan sepanjang waktu. It is the process by which the patient and physician, jadi proses di mana pasien maupun dokter maupun tenaga kesehatan yang lain, jadi mereka ada istilah kooperatif, ya. Jadi ada kerjasama satu dengan yang lain. Ya. Kemudian goal of high quality, jadi dengan tujuan kualitas yang tinggi, dan perawatan medis atau perawatan kesehatan yang betul-betul cost efektif. Kemudian reduces fragmentation of care, jadi mampu menurunkan pelayanan yang terfragmentasi, meminimalisir pelayanan-pelayanan yang terfragmentasi atau terputus. Misalnya pelayanan A, B, dan C ya, itu dicoba untuk diminimalisir fragmentasinya sehingga menjadi terintegrasi, pelayanan tersebut menjadi terintegrasi dan mampu meningkatkan patient safety, jadi keamanan pasien akan meningkat dan kualitas pelayanannya juga akan meningkat. Jadi improve patient safety and quality of care.
Nah, continuity of care, jadi di sini dikatakan sebagai the provision of continuous care for chronic or acute medical and behavioral health condition to maintain care. Jadi ini menjadi sebuah ketentuan terkait dengan continuous care, ya. Jadi perawatan berkelanjutan untuk kondisi-kondisi kesehatan secara kronis maupun akut, ya. Juga termasuk kondisi perilaku kesehatan, ya. Jadi terkait dengan perilaku kesehatan yang tujuannya adalah untuk bagaimana mempertahankan kesehatan. Jadi kesehatan yang sudah baik ini dicoba dipertahankan, bahkan ditingkatkan, ya, supaya menjadi lebih baik. Nah, continuity of care ini biasanya dihubungkan dengan 3 hal, ya. Yang pertama itu better health behavior, jadi perilaku kesehatannya itu menjadi lebih baik. Kemudian better health outcome, jadi outcome kesehatannya itu menjadi lebih baik, misalnya status kesehatannya makin baik, ya. Kemudian reduction of emergency department and hospital visit, jadi kunjungan ke departemen emergency atau unit emergency maupun rumah sakit itu menjadi menurun, ya, dengan adanya continuity of care atau perawatan berkelanjutan. Sehingga menjadi sangat penting menyeimbangkan pasien sebagai individu dengan dokter maupun tenaga kesehatan serta kemampuan untuk menggunakan tim layanan kesehatan. Nah, itu continuity of care secara umum, ya. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas continuity of care, ya, dari perspektifnya WHO. Jadi continuity of care itu ada beberapa hal yang mesti kita pahami, ya. Yang pertama empowerment, jadi memberdayakan, ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah supporting people and communities in taking control of their own health, ya. Jadi bagaimana dukungan kepada masyarakat, ya, orang-orang maupun komunitas dalam melakukan kontrol terhadap kesehatan mereka. Itu empowerment, jadi memberdayakan. Kemudian engage, ya. Jadi bagaimana melibatkan orang-orang maupun komunitas in the design, dalam mendesain, kemudian merencanakan, kemudian dalam pemberian pelayanan kesehatan, ya. Kemudian high quality care. Jadi dalam high quality care itu yang dimaksud adalah pelayanan yang safe, aman, efektif, kemudian people center, jadi terpusat pada orang-orang, ya, atau masyarakat atau pasien itu sendiri. Kemudian timely, tepat waktu, kemudian efisien, kemudian equitable, jadi ada keadilan, dan terintegrasi, integrated. Kemudian ada juga istilah integrated health services, jadi pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Jadi health services that are managed and delivered so that people receive a continuum of health promotion. Jadi mendapatkan pelayanan promosi kesehatan secara kontinu, pencegahan penyakit, disease prevention, diagnosis, treatment, disease management, rehabilitation, and palliative care services. Kemudian coordinated across the different level, jadi dikoordinasikan dalam berbagai level yang berbeda. Nah, kemudian continuity of care ini juga menyangkut beberapa hal yang sangat penting, ya. Misalnya ada yang dikenal dengan care coordination, ya. Jadi care coordination itu proactive approach, ya. Jadi pendekatan yang proaktif, ya, to gather care professional and provider to meet the needs of services users. Jadi secara bersama-sama tenaga profesional, ya, maupun penyedia layanan kesehatan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dari pengguna, ya, atau konsumen, yang dalam hal ini adalah pasien maupun masyarakat. Kemudian continuity of care itu the degree to which a series of discrete healthcare events, ya, jadi discrete healthcare events is experienced by people, ya, as coherent,
and interconnected over time and consistent with their health need and preference. Jadi continuity of care itu sejauh mana jadi serangkaian layanan kesehatan atau perawatan kesehatan yang tadinya itu terfragmentasi itu dapat diterima oleh pasien secara koheren, ya, kemudian terhubung satu dengan yang lain sepanjang waktu dan konsisten dengan pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan pasien, ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasien dan preferensinya. Kemudian ada yang namanya e-health, ya. Jadi electronic health ini information and communication technologies, jadi teknologi informasi dan komunikasi, ya, yang mendukung, ya, remote management of people and communities. Jadi orang-orang yang berada di, terutama orang-orang atau masyarakat yang ada di remote area, ya, daerah terpencil misalnya, dengan berbagai kendala yang ada, itu bisa diberikan layanan kesehatan melalui e-health, ya. Sehingga betul-betul memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama akses internet, ya, itu sangat-sangat membantu tenaga kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan kepada orang-orang di remote areas. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan primary care, jadi pelayanan yang utama di sini, jadi provision of integrated accessible healthcare services by practitioners. Ya. Jadi pelayanan tersebut terintegrasi, dapat diakses, ya, oleh sebagian besar masyarakat, ya. Nah, termasuk dalam konteks family and community. Jadi keluarga maupun masyarakat mampu mengakses layanan kesehatan tersebut. Nah, ini primary care. Dan jadi primary care ini dikatakan sebagai pelayanan primer dan sering dikenal sebagai the first level of care. Jadi pelayanan yang ada pada level terbawah, ya, atau umumnya fasilitas kesehatan terdepan, ya, misalnya seperti puskesmas misalnya, atau klinik di komunitas, itu menjadi primary care, ya, jadi layanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat di level yang paling terdepan. Kemudian primary healthcare. Jadi ini adalah essential healthcare based on practical, scientifically sound and socially acceptable. Ya. Jadi memberikan layanan kesehatan yang esensial, ya, secara praktis, ya, kemudian scientific, dan secara scientific dan sosial itu dapat diterima, acceptable method. Kemudian teknologi universally accessible, sehingga dapat diakses oleh semua orang, ya, semestinya secara universal, ya, baik individu, keluarga, individu maupun keluarga di masyarakat. Nah, terkait dengan continuity of care, ya, jadi ini ada continuity and care coordination, jadi perawatan berkelanjutan dan koordinasi. Ya. Ini beberapa pesan kunci, ya, yang didapatkan dari literatur, ya, yang menyebutkan bahwa 75% ya, patient who value seeing their usual primary care provider. Jadi sekitar 75% pasien senang melihat pemberi layanan kesehatan biasanya, ya. Jadi pasien tersebut sebanyak 75% itu senang, ya, melihat atau menerima layanan kesehatan yang biasa mereka terima, ya, dengan adanya continuity and care coordination. Jadi perawatan berkelanjutan dan terkoordinasi. Kemudian 60% ya, patient who value seeing someone they know and trust. Jadi sekitar 63% pasien senang, ya, melihat orang yang dia kenal dan orang yang dia percaya. Jadi mereka akan bertemu dengan tenaga kesehatan atau tim kesehatan yang sudah mereka ketahui sebelumnya dan akan dipercaya. Jadi ini memang tidak mudah, tetapi ini bisa dilakukan, ya. Jadi kalau kita mampu
menjaga hubungan dengan baik dengan pasien, ya maka memperkenalkan diri dengan baik, kemudian merawat pasien dengan baik sehingga mereka akan tahu dan percaya terhadap tenaga kesehatan. Kemudian coordinated home-based primary care result in 70% lower medical cost. Ya. Jadi 70% itu menjadi lebih efisien biayanya. Ya. Jadi biaya lebih murah. Kemudian over 4 out of 5, ya. Jadi lebih dari 4 dari 5 people with mental health needs who can be managed through primary care. Jadi orang-orang dengan kebutuhan kesehatan mental tersebut memang betul-betul memerlukan manage through primary care. Jadi mereka memerlukan primary care, karena dengan pelayanan atau primary care yang bagus, mereka akan puas, pelayanan kesehatannya akan lebih baik, kualitasnya, pelayanan kesehatannya aman, efektif dan efisien. Ya. Nah, ini literatur menyebutkan seperti itu, ya, people with mental health needs. Jadi orang-orang yang dengan kebutuhan kesehatan mental itu memang membutuhkan pelayanan kesehatan, gitu, yang betul-betul berkualitas. Kemudian high continuity means 13% fewer hospital admission. Jadi kalau high continuity ini betul-betul pelayanan berkelanjutan ini betul-betul dilaksanakan dengan baik, maka kunjungan atau admission ke hospital itu 13% menjadi lebih rendah. High continuity means 27%, ya. Kunjungan itu lebih rendah, ya, ke unit emergency. Hospital at home result in 19% lower care cost. Jadi di hospital at home, jadi pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, misalnya pelayanan itu diberikan di rumah pasien, itu 19% cost-nya lebih rendah. 23 dari 25 literatur, ya, studi, ya, of medical homes. Jadi dari pelayanan perawatan berkelanjutan yang diberikan di rumah itu mencatat ada penurunan use of care. Jadi sangat-sangat bermanfaat, ya, dari sekian key messages, ya, jadi pesan kunci, ya, hal-hal penting yang didapatkan dari literatur menyebutkan bahwa continuity of care itu memang sangat bagus, ya, karena dia tidak hanya efektif tetapi mampu menurunkan biaya, cost medical care itu menjadi akan menurun, atau healthcare services itu cost-nya akan jauh menurun. Dan ini adalah the 5 interdependent strategies of the WHO framework. Ya. Jadi ini the 5 interdependent strategies. Ya. Jadi 5 strategi yang saling berhubungan, saling ketergantungan. Ya. Ini yang dikeluarkan oleh WHO. Ya. Yang pertama itu adalah engaging and empowering people and communities. Ya. Jadi mengengage and empower people, ya, orang-orang dan masyarakat. Ya. Kemudian strengthening governance and accountability. Jadi penguatan tata kelola dan akuntabilitas. Kemudian reorienting the model of care, jadi reorientasi dari model perawatan. Kemudian coordinating services within and across sectors, ya. Jadi koordinasi, ya, pelayanan yang terkoordinasi dengan baik, baik itu di dalam sektor maupun dengan sektor lain yang terkait, ya. Dan creating an enabling environment, jadi meng-create dan menyediakan lingkungan yang betul-betul mampu untuk bisa menjalankan atau melaksanakan continuity of care. Nah, ini adalah framework dari WHO terkait dengan 5 strategi yang interdependen, saling ketergantungan satu dengan yang lain. Ya. Nah, ini adalah the range of approach, ya, and in
intervention for achieving continuity of care. Jadi ada beberapa pendekatan ya, pendekatan dan intervensi untuk bisa mencapai continuity of care ya. Yang pertama ada namanya interpersonal continuity. Jadi longitudinal continuity, kemudian management continuity dan informational continuity. Jadi keberlanjutan secara interpersonal, keberlanjutan secara longitudinal, keberlanjutan secara manajemen, dan keberlanjutan secara informasional. Nah, misalnya interpersonal continuity, di situ ada continued relationship and trust ya, among provider, patient, and caregiver. Jadi ada hubungan berkelanjutan dan saling percaya di antara petugas kesehatan, pemberi layanan maupun caregiver. Ya. Kemudian care by the same central provider. Ya. Jadi di pelayanan diberikan oleh provider yang sama. Ya. Kemudian fleksibel, konsisten dan sebagainya. Kemudian care adapted to patient behavior. Kemudian longitudinal continuity. Yang care and follow up by professional in all setting or care. Ada dan ada follow up ya, yang dilakukan oleh tim link and referral strategies, care navigator ya. Kemudian support by informal care or social network ya. Kemudian ada management continuity, ada case management cross sector, jadi cross dari antar sektor. Kemudian share collaborative care by an interdisciplinary team. Kemudian case finding, jadi penemuan kasus ya, and detection of high risk individual, jadi penemuan dan mendeteksi risiko tinggi, orang-orang yang memiliki risiko tinggi, misalnya terhadap penyakit kronis dan sebagainya. Kemudian proaktif, ya, regular monitoring of long-term condition. Kemudian care planning, jadi perencanaan perawatan. Ya. Kemudian informasional itu positive patient provider communication, jadi komunikasi yang positif antara pasien dengan provider. Kemudian information share ya, among provider. Kemudian share synchronized care records ya. Jadi men-share, berbagi, sinkronisasi laporan ya, atau catatan-catatan perawatan ya, yang diberikan. Kemudian standarisasi ya, common clinical protocols in all care setting, jadi protokol klinis yang umum di semua level atau setting pelayanan. Nah, itu beberapa hal penting ya terkait dengan continuity of care ya, baik secara umum maupun dari perspektifnya WHO. Jadi bisa kita simpulkan bahwa continuity of care tersebut menjadi salah satu tantangan sebenarnya ya, terutama di negara kita untuk bisa memberikan perawatan berkelanjutan kepada pasien ya. Karena ini fokusnya kepada pasien, sehingga perawatan tersebut betul-betul berkelanjutan ya, tidak terputus dari satu pelayanan kesehatan ke pelayanan kesehatan yang lain, atau dari pelayanan kesehatan ke rumah pasien ketika pasien sudah boleh pulang, atau dengan primary care yang di komunitas, sehingga betul-betul perawatan tersebut berkelanjutan ya, layanan kesehatan kepada pasien itu berkelanjutan. Nah, dampak positifnya sangat banyak, misalnya penurunan biaya kesehatan, kemudian pelayanannya menjadi efektif, pasien keamanannya meningkat, ya, atau patient safety-nya, ya, better patient safety, kemudian kualitas akan meningkat, ya, terkait dengan waktu juga akan menjadi lebih efisien, ya, dan masih banyak lagi keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan atau manfaat besar yang bisa didapatkan ketika kita menerapkan atau melaksanakan continuity of care. Saya kira itu penjelasan singkat saya tentang perawatan berkelanjutan dari berbagai aspek, termasuk atau terutama yang dikeluarkan oleh WHO.
Saya kira itu. Terima kasih.